Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat qudrat menurut kitab Kifayatul Awam. Sebagaimana diketahui bahwa qudrat itu artinya kuasa, berkuasa, memiliki kekuasaan atau berkuasa atau kemampuan atau sebagainya lah, qadara dari kata-kata qadara, menentukan juga bisa. Dalam Kifayatul Awam ini sifat qudrat itu definisinya adalah sifatun tu'athiru fil mumkinil wujudi awil adami. Artinya adalah sifat qudrat, sifat yang mempengaruhi terhadap sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada. Ya, yang mungkin tidak ada atau tidak itu makhluk artinya. Jadi qudrat Allah itu mempengaruhi makhluk. Ya, mempengaruhi ataupun berfungsi dan beroperasi ke makhluk. Ya, bukan ke Allah sendiri. Yang mungkin wujud kan makhluk, manusia, alam semesta, binatang, batu, dan sebagainya. Nah, itu definisinya ya, definisinya. Berarti kalau yang ada wajib, seperti wajibul wujud Allah, yang enggak ada. Atau yang mustahil wujudnya, ya, seperti menciptakan teman, ataupun sahabat, ataupun istri, ataupun anak, yaitu enggak beroperasi di sana. Tapi yang mungkin wujudnya saja. Ya, seperti kita manusia, corona, atau hal-hal yang lainnya. Yang mungkin ada dan mungkin saja tidak ada. Nah, jadi qudrat itu hanya beroperasi dalam hal-hal yang mungkin saja, al-mumkinat, ya, al-mustahilat atau al-wajibat itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Tadi yang wajibat seperti Allah, ya, itu tidak bisa. Mustahil juga itu tidak bisa. Hanya dalam hal-hal yang bersifat mungkin saja. Nah, ta'thir itu artinya pengaruh. Ya. Lalu ada ta'alluq. Ta'alluq itu artinya hubungan atau keterkaitan. Ta'alluq itu artinya keterkaitan. Lalu ada al-ma'dum yang tidak ada, kemudian menjadi ada. Ada juga yang maujud, yang ada, kemudian adam, tidak ada. Nah, disinilah sifat qudrat itu beroperasi. Jadi yang mempengaruhi, ya, bahwa Allah itu dari tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya seperti kita kan sebelum lahir nggak ada, secara fisik nggak ada. Nah, ta'alluq inilah yang menjadi perantara ataupun manifestasi dari qudratnya Allah. Ta'alluq. Jadi kan secara logika, kalau Allah sudah mentakdirkan kita di lauhul mahfuz ada, jadi kekuasaan Allah itu seolah tidak ada sebelum kita ada kan, sebelum kita lahir. Nah, antara sudah ada catatan-catatan di lauhul mahfuz dan kita ada, itu kekuasaan Allah itu di mana? Nah, ini adalah ta'alluq. Ya. Jadi kekuasaan Allah itu semenjak kita belum ada sampai kita ada, sampai kita tiada lagi, itu tetap beroperasi qudratnya Allah itu. Ya. Jadi sifat qudrat itu mempengaruhi dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi tiada. Apapun, kita lahir tidak ada, menjadi lahir ada. Setelah ada, menjadi tidak ada, meninggal. Ya, ataupun prestasi, ya. Ataupun seperti sekarang, corona tadinya tidak ada, menjadi ada. Setelah ada, ya tadi tidak ada lagi, berakhir lagi. Mudah-mudahan cepat saja.
Ya, seperti itu. Nah, di sanalah semuanya beroperasi sifat kudrat, meniadakan atau mengadakan, al-ijad atau al-i'dam. Ya. Oke. Contohnya adalah ini adalah sesuatu yang belum diketahui tapi ada beberapa catatannya. Kekuasaan Allah itu sudah memberikan spesifikasi ataupun karakter-karakter sesuatu yang ada. Ini masih dalam Lauhul Mahfuz atau dalam kudratnya Allah. Nah, lalu jadilah corona ataupun nCoV, virus corona 2019 ini. Nah, sebelum 2019 atau sebelum Desember atau November, itu kan corona masih di sini. Kita nggak tahu sama sekali sifatnya, karakternya, ya. Terus menyebabkan apa, itu belum ada. Tapi di sini itu masih ada, sudah ada sebenarnya. Nah, disinilah baru wujudnya ini. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu dari taksir kudrah, ya. Pengaruh sifat kudrat. Atau sekarang masih ada, ya. Mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April, mudah-mudahan Mei sudah tidak ada. Nah, dari yang tadinya ada, kemudian tidak ada lagi, ya itu juga merupakan dari taksir kudratnya Allah, ya, kepada virus corona ini. Nah, artinya sifat kudrat Allah itu kan terbentang sejak ketiadaan sampai tidak ada lagi, ya, berpengaruh. Jadi bukan ketika tidak ada Allah nggak punya kudrat kepada corona, yang cuman hanya berlaku corona. Kudrat Allah itu ketika Desember sampai Mei saja umpamanya. Nah, itu bukan itu, ya. Jadi sejak sebelum corona hadir di dunia sampai dia tidak ada lagi, ya, itu tetap dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di sini perlu diketahui bahwa ta'alluq sifat kudrat itu adalah dengan menciptakan dan meniadakan. Artinya mengadakan dan meniadakan. Menciptakan ada, menciptakan tiada. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah berkuasa akan menciptakan manusia, dan ketika sudah ada karakter Allah menuliskan takdirnya manusia itu sampai dia lahirnya, itu di mana kekuasaan Allah itu, ya. Atau ketika dia sudah meninggal nanti sampai hari kebangkitan, di mana kekuasaan Allah itu. Nah, dalam tradisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Asy'ariyah, itu ada namanya ta'alluq kudrah. Artinya apa? Bahwa kudrah itu masih beroperasi di dalam tanda petik kekosongan itu, yang belum adanya penciptaan atau sesudah adanya penciptaan itu. Nah, itu namanya ta'alluq, ya. Meskipun dari setelah ada takdir sampai nanti meninggalnya seorang manusia pun itu kudrat Allah tetap memiliki hubungan. Nah, makanya ta'alluq itu secara umum ada dua. Ada ta'alluq soluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Soluhi itu artinya kepantasan, kepatutan, ataupun semacam perencanaan dalam masa azali. Qadim. Qadim itu terdahulu. Yang kedua tanjizi. Tanjizi itu artinya eksekusi, aksi, ataupun pelaksanaan. Hadis, makanya disebut hadis karena itu sudah berada pada wilayah duniawi atau wilayah alam semesta, ya, makanya disebut hadis. Nah, apa itu ta'alluq soluhi qadim? Artinya solahiyatul qudrah fil azal lil ijad awil i'dam, yaitu kewenangan sifat kudrat Allah di zaman azali untuk mewujudkan dan meniadakan. Artinya untuk menciptakan itu, ya, perencanaan, artinya sudah direncanakan, ya. Kita itu sudah direncanakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai aspeknya.
sifat-sifatnya, tingginya, terus prestasinya, hidupnya berapa lama, akan bagaimana, itu di zaman azali semua. Nah, itu zaman azali. Itu sebelum kita lahir itu gimana? Nah, itu namanya ta'alluq sholih qadim, bahwa qudrat Allah itu beroperasi di sana. Yang kedua, ta'alluq tanjizi hadith, artinya keterhubungan dalam aksinya. Nah, setelah Allah itu memberikan spesifikasi atau karakter terhadap makhluk yang akan diciptakannya, umpamanya manusia. Nah, maka ketika lahir itulah namanya ada tanjizi hadis. Ta'alluqul qudrah bil fi'al. Artinya keterikatan kudrah dengan al-fi'al, tindakan dengan aksinya. Kenyataannya di dunia, realitas di dunia ini. Ya. Apakah itu menciptakan atau meniadakan. Ya. Seperti ya, contohnya kita hadir ini, kita lahir ini. Ketika kita lahir, yaitu namanya tanjizi hadis. Ya. Tanjizi hadis. Ataupun ketika berprestasi umpamanya ranking 1, ya, itu secara ta'alluq sholih qadim sudah ada bahwa siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 sudah tertuliskan. Tapi realitasnya atau aksinya atau tindakannya itu ya ketika sudah dilakukan ujian dan nilai dibagikan seperti itu. Sehingga kalau kita menyadari usaha itu tetap dalam koridor ataupun dalam rambu-rambu, dalam rel, ya, berjalan di atas rel kudrahnya Allah. Ya. Umpamanya si A akan ranking 1, ya dia pasti akan bekerja dengan rel-rel yang akan menunjukkan dia kepada ranking 1, menyampaikan dia ke ranking 1. Si B ranking 2, ya Allah pun akan menunjukkan dengan kudrahnya itu usaha si B-nya itu ya sesuai dengan rel ranking 2 itu. Nah, sholih qadimnya sudah ada. Makanya ketika tanjizinya atau ketika aksinya, tindakannya itu ya sudah sesuai dengan relnya itu. Ya, sehingga kalau orang yang bermukmin betulan, dia usaha, ya, itu akan ada kepasrahan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini apa yang sedang diusahakan, sedang dijalankan itu sesuai dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terlalu menyesal ketika apa yang diharapkan tidak tercapai atau tidak takabur ketika hal yang diinginkan itu tercapai. Jadi itu ta'alluq sholih qadim, ya, di zaman azali, ta'alluq tanjizi hadis di zaman yang duniawi ini. Oke, sehingga ada kekosongan. Di sini contohnya ada kosong. Kotak kosong ini kita ibaratkan dengan ta'alluq sholih qadim. Jadi kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu. Ya. Dengan menentukan kriteria, nama, spesifikasi, atau apapun di sini kita tidak tahu. Nah, lalu setelah tidak ada kan fungsinya qudrat itu ta'thirun fil ijad, menciptakan. Baru lahirlah Desember itu adalah COVID-19 atau nCoV, ya, Novel Coronavirus 2019. Ya. Di sini baru inilah yang kemudian ta'alluq qudrahnya itu ta'alluq tanjizi hadis, ya. Lalu setelah ada mulai Desember, mudah-mudahan sampai Mei hadir atau April sudah nggak ada, tidak ada lagi. Nah, dua kondisi ini yang ada, ya, terus tiada lagi, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Kenapa? Karena qudrahnya Allah itu berhubungan dengan pengaruh meniadakan, kemudian mengadakan, ya meniadakan lagi. Ya. Tapi ketiadaan yang pertama ini hubungannya dengan sholih qadim, karena di sini ada praknya.
pra penciptaan, pra pengadaan. Ya. Nah, ini tanjizi hadis di sini. Ya, seperti kita sebelum lahir itu berada di posisi soluhi qadim ini. Nah, ketika kita lahir, baru tanjizi hadis. Kita tidak ada lagi tanjizi hadis. Itu secara umum. Jadi ta'alluq qudrat itu ada dua. Ta'alluq soluhi qadim ataupun perencanaan. Yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Jadi dalam kehidupan kita ini kita termasuk dalam tanjizi hadis. Meskipun ada juga hal-hal yang masih soluhi qadim. Ya, seperti kelulusan sekolah itu sekarang masih soluhi qadim. Tapi ketika sudah lulusnya ya di sini tanjizi hadis. Ya. Ataupun menikah. Ya, itu soluhi qadim dengan siapa, kapan, di mana. Nah, itu masih soluhi qadim. Tapi ketika sudah terjadi, ya, sudah terjadi itu namanya tanjizi hadis. Nah, soluhi qadim dan soluhi tanjizi hadis itu adalah ta'alluq qudrah secara global, ijmal. Nah, sekarang kita akan lebih mempreteli lagi ta'alluq qudrah itu secara terperinci. Ternyata tidak hanya dua. Ya, ada ta'alluq itu soluhi, tadi soluhi qadim. Yang kedua tanjizi. Ya, tanjizi ini juga bisa dinamai dengan ta'alluq hakiki. Ya, dengan ta'alluq hakiki. Nah, ta'alluq hakiki tanjizi tadi berhubungannya dengan ijad. Ya, menciptakan atau mengadakan, mewujudkan. Dan juga ta'alluqnya dengan al-i'dam. Yaitu meniadakan. Ya. Yang ketiga ada ta'alluq qabdah namanya. Qabdah itu secara artinya genggaman, ya, atau majazi. Ya. Majazi. Nah, itu berhubungan dengan wujud, ya. Dengan sesuatu hal yang sudah wujud, bukan ijad, beda lah. Antara wujud dan ijad itu berbeda. Kalau ijad itu mewujudkan, kalau wujud itu ada. Di ta'alluq qabdah atau majazi itu keterkaitan dengan yang ada. Atau dengan yang tiada, bila adam. Di sini adam, di sini yang adam. Yang adam itu meniadakan. Ya. Kalau bahasa sekarang, i'dam itu dimaknai dengan hukuman mati, al-i'dam, mematikan. Kalau adam, tiada. Ya, bukan meniadakan, tiada. Ya. Oke. Nah, itu ta'alluq qudrah secara tafsili. Jadi ada tiga. Ada ta'alluq soluhi, ada ta'alluq tanjizi, atau juga disebut ta'alluq hakiki. Ada juga disebut ta'alluq qabdah, atau ta'alluq majazi. Apa ta'alluq majazi itu? Ya, dia yang berhubungan dengan sesuatu hal yang sudah ada. Ya, nanti contohnya apa. Atau ta'alluq qabdah itu ta'alluq yang berhubungan dengan yang tiada. Ya. Yang tiada. Oke, nanti contohnya kita sampaikan. Nah, lebih rinci lagi, ya, bahwa ta'alluq qudrah itu secara terperinci lagi seperti ini. Ada ta'alluq soluhi, tanjizi, ya, ta'alluq bil fi'al. Dalam manusia, hubungannya dengan manusia itu ada seperti ini. Yang pertama adalah ta'alluq soluhi. Ta'alluq soluhi, yaitu di zaman azali Allah menciptakan manusia dengan spesifikasinya. Lalu tanjizi, ya, yang pertama tanjizi ta'alluq bil fi'al. Ta'alluq apa? Yaitu hubungan dengan fi'al. Tindakannya, aksinya apa? Ijadullah asyai'a. Mewujudkan, Allah mewujudkan sesuatu. Nah, ya, contohnya kita lah. Kita sebelum lahir, ini Allah melahirkan kita dari perut ibu kita, ya. Ini di sini, kita lahir di sini. Lalu ada ta'alluq bil fi'al lagi, yaitu apa? I'damullah, kita meninggal di sini. Itu ta'alluq Allah juga masih beroperasi, qudrahnya Allah. Yang ketiga, ta'alluq tanjizina apa lagi? Yaitu ijadullah yaumil qiyamah, menciptakan kita nanti di hari kebangkitan. Kita kan meninggal, i'dam, meninggal terus bangkit lagi, itu di sini berhubungannya. Ya. Jadi ta'alluqnya Allah atau qudrah Allah dengan kita itu secara tanjiz ada tiga. Menciptakan kita, mewujudkan kita di dunia, terus meniadakan kita dari dunia lagi, terus membangunkan kita
di saat hari kebangkitan itu ijad juga. Nah, ta'alluq qabdah juga ada 3. Yang pertama yaitu ta'alluq bisyai' qabla iradatillahi wujudahu. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika Allah sudah merencanakan kelahiran si A di sini, nah, antara merencanakan kelahiran dan merencanakan adanya si A dan kelahirannya itu kan masih ada jangka waktu. Nah, antara soluhi dengan ijadullah itu ada ta'alluqwa bisyai' qabla iradatillah. Allah belum menginginkan atau belum menghendaki lahirnya si A di sini. Nah, di sini ada qudratullah. Ya. Ya, enggak semua kan kita punya perencanaan ya. Kita besok umpamanya ingin berenang. Sekarang perencanaannya, pelaksanaannya kan besok. Nah, antara perencanaan dan pelaksanaan itu kalau tidak ada ta'alluq, seolah-olah ada kekosongan kekuasaan. Nah, disinilah ada ta'alluq qabdah ini ya, dengan sesuatu yang ada ya, dengan sesuatu yang ada tadi. Tapi Allah belum menghendaki penciptaannya. Yang kedua, ada ta'alluq qabdah, ta'alluquha bisyai' ba'da wujudihi wa qabla iradatillahi adamahu. Artinya apa? Setelah soluhi, terus qabdah, terus ijad. Nah, lalu di sini ada ta'alluq qabdah lagi. Nomor 3. Ada nomor 3. Bahwa artinya hubungan sifat kudrat dengan sesuatu setelah ada, setelah lahir, kalau kita manusia, dan sebelum kehendak Allah untuk meniadakannya. Jadi setelah lahir kita sampai kita meninggal ini namanya ta'alluq qabdah, ya, bukan ta'alluq tanjizi lagi, ta'alluq qabdah. Ya. Karena apa? Karena apa yang akan kita alami itu masih dalam genggaman Allah, tinggal apa? Praktiknya saja secara itu ya. Yang ketiga ta'alluq qabdah itu adalah ta'alluquha bisyai' ba'da adamihi wa qabla al-ba'ats. Itu kita manusia ya, karena kita manusia contohnya ini. Setelah kita meninggal ya, ya, dan menunggu sampai hari kebangkitan itu kan ada kekosongan. Siapa yang berkuasa? Ya tetap Allah. Artinya hubungan kudratnya Allah dengan sesuatu setelah dia tidak ada dan sebelum hari kebangkitan. Jadi kita itu masih dalam genggaman kekuasaan Allah, kudratnya Allah, meskipun dia sudah meninggal, kemudian di alam barzakh nanti dibangkitkan kembali. Nah, itu tetap Allah berkuasa di sana. Nah, kalau ini secara klasifikasi ya, pembagiannya ya. Jadi ini soluhi, tanjizi, dan qabdah. Tanjizi ada 3, qabdah ada 3, sehingga secara terperinci ta'alluq itu ada 6. Ada soluhi, ada tanjizi ijad, tanjizi i'dam, tanjizi ijad yaumal ba'ats, ada qabdah qabla iradatillahi wujudahu, atau qabdah ta'alluqa bisyai' ba'da wujudihi wa qabla iradatillahi adamahu. Terus yang ketiga qabdah ta'alluqa bisyai' ba'da adamihi wa qabla al-ba'ats. Nanti kita perinci lagi secara urutan waktunya gimana. Nah, maka kita contohkan dengan ta'alluq qudrah, keterkaitan sebut qudrah dengan manusia ya. Kita sebagai manusia gimana? Yang ta'alluq 6 itu gimana berjalannya? Oke. Pertama seperti ini ya. Ada 2 yang kosong, kita lahir atau kita diwisuda ataupun kelulusan, kita meninggal lagi, kosong lagi, tidak tahu. Ini tidak tahu lagi. Iman. Yang pertama adalah ta'alluq soluhi. Nah, disinilah Allah merencanakan ataupun memberikan spesifikasi terhadap seseorang, terhadap manusia. Si A, kita contohkan si A. Dengan apapun, dengan segala karakteristik si A di sini namanya ta'alluq soluhi. Ya. Namanya ta'alluq soluhi. Nah, setelah ta'alluq soluhi, ya, sudah ada rencana, itu manusia belum lahir karena Allah belum menghendaki ya. Nah, dulu disinilah ada ta'alluq qabdah. Artinya apa? Ta'alluq qabla al-iradah bil wujud. Jadi
kekuasaan Allah yang masih berhubungan dengan apa? Kehendaknya menciptakan, belum ada. Ya, perencanaan boleh-boleh saja, tapi kehendaknya ada apa enggak? Ya sama seperti kita, sama lah. Kita ingin berenang, besok berenang, tapi secara kehendaknya akan atau tidaknya kan belum tentu, tergantung besok. Yang ketiga, baru di sini ada tanjizi, lahirlah. Ya, di sinilah tanjizinya, ta'alluqnya apa? Tanjizi bil ijad, menciptakan. Ya. Barulah lahir si apa? Manusia A. Manusia A di sini lahir. Itu nama tanjizi, aksi, eksekusi, ya, ijad, menciptakan. Nah, setelah tanjizi, ya, dia sejak lahir sampai mati itu namanya ta'alluq qabdah. Jadi dalam genggaman apapun yang dia alami antara lahir dan mati itu namanya ta'alluq qabdah. Artinya apa? Ta'alluq setelah manusia ada, lahir, dan sebelum dia meninggal. Disinilah kita, dari rentang umur kita itu namanya ta'alluq qabdah. Ya. Kudratnya Allah itu ada dalam hubungan genggaman Allah. Tinggal apa maksudnya? Ya tinggal menerapkan saja pelaksanaannya, realisasinya aja ketika itu. Karena tanjizi ijadnya ada, kan di sini bukan ijad, ya. Ya, bukan dalam proses penciptakan, jadi mengadakan. Nah, lalu setelah itu kita tidak ada lagi. Nah, ini tanjizi lagi, ya. Mengadakan lagi. Dengan apa? Dengan i'dam. Dengan meniadakan atau dengan mematikan. Ya, ta'alluq bil i'dam, dengan mematikan. Ya, kita meninggal akhirnya, itu tanjizi juga. Karena tadi kita membahas tentang perjalanan manusia, ya. Makanya tanjizinya menciptakan, tanjizinya meniadakan. Lalu setelah itu, ya, antara kita sudah meninggal sampai nanti hari kebangkitan, menunggu apa? Yaitu qabdah lagi. Takdirnya Allah lagi, kuswana Allah lagi, kudratnya Allah di sini beroperasi lagi. Ta'alluq ba'dal adam, hubungan atau keterkaitan kekuasaan Allah setelah meninggal dan sebelum kebangkitan. Itu diapain, di alam barzakh apain, ya di sini Allah tetap kudratnya beroperasi. Yang terakhir adalah tanjizi lagi, eksekusi lagi atau tindakan lagi, aksi lagi. Allah mewujudkan manusia di hari kebangkitan kembali. Nah, jadi ini tanjizi. Yang penting kalau tanjizi itu hubungannya dengan mewujudkan atau meniadakan. Kalau qabdah hubungannya dengan sesuatu yang sudah ada sampai setelah tiada. Nah, kalau hubungannya dengan prestasi ya dibuat lagi. Umpamanya prestasinya Solohi ada ranking 1, qabdahnya belum direalisasikan, baru di sini ranking 1 kembali. Nah, di sini ranking 1 nanti tanjizi. Nanti qabdah lagi antara ranking 1 nanti dengan tidak ranking 1 lagi. Nah, itu ada qabdah lagi di sini. Tanjizinya enggak ranking 1 lagi. Nah. Lalu bagaimana dengan ta'alluq qudrah dengan corona ini? Dengan corona kita sekarang. Nah, ini kita contoh terapkan ke ta'alluqul qudrah dengan corona. Bagaimana? Ya, kalau ini kan karena bukan manusia corona ya, meskipun makhluk ya. Jadi corona hadir, corona semua mencapai dunia ya, terjangkit corona, lalu nanti ketemu vaksin dan corona sudah stop, tidak ada lagi sampai sini. Oke, yang pertama ya soluhi di sini tetap soluhi. Nah, di awal catatan Lauh Mahfudnya, karakteristik corona, sifatnya, warnanya, bentuknya, apa masanya, sebarannya, apapun di sini sudah ada rencanaan. Tapi apakah Allah menghendaki atau belum, di sini beroperasinya, yaitu ta'alluq apa tadi? Ta'alluq qabdah, ya, ta'alluq qabdal iradah bil wujud. Jadi Allah masih belum menghendaki ada. Nah, kalau menghendaki ada, corona Desember ada, yaitu namanya tanjizi. Allah mewujudkan corona ini namanya tanjizi, ya, tanjizi. Lalu
antara corona ada sampai nanti corona meninggal itu namanya apa? Ta'alluq qabdah, ya. Ta'alluq qabdah, digenggam, tetap dalam genggamannya, dalam tetap corona ini dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi antara ta'alluq antara ada pertama dan sampai tiada lagi. Jadi apapun yang sedang corona lakukan mulai ada sampai nanti mati itu tetap dalam koridor atau dalam rel kekuasaan atau kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membunuh berapa orang, terus menyebar ke berapa orang, sampai kapan, negara mana saja, terus mematikan siapa. Itu ta'alluq qabdah semua, meskipun semuanya sudah ditulis di Suluhi ini. Nah, lalu setelah ada nanti berakhir corona itu, mudah-mudahan dengan cepat. Artinya, namanya vaksin sudah ketemu, corona pun hilang, stop, berhenti. Artinya corona mati semua. Namanya ta'alluq tanjizi karena tidak ada. Ya, ingat bahwa tanjizi itu hubungannya dengan meniadakan dan mewujudkan saja. Ya. Meniadakan dan mewujudkan. Ya. Oke. Jadi tidak ada. Setelah itu, ya sudah qabdah lagi. Sampai nanti ta'alluq ba'dal adam wa qabla wujud virus akhar, mungkin nanti ada virus lagi yang naudzubillah min dzalik, ya. Nah, di sini tetap dalam qaidah Allah. Nah, sehingga nanti Suluhi lagi, balik lagi ke sini. Nah, sehingga dalam mencermati kasus corona ini bagi kita sebagai orang yang beriman, ya tetap itu dalam ada koridor kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala, pasti ada awal, ada akhir. Kapan akhirnya? Ya tentu dengan ikhtiar medis, ikhtiar pemerintah, ikhtiar kita juga, ya. Tidak kemana-mana, di rumah saja dan sebagainya. Artinya bahwa sejak awal dulu, ya, karena ini dunia materi, tiga ini dunia materi, ya tentu kita harus bersinggungan dengan materialistis, ya. Dengan hal yang bersifat materi, penelitian, kedokteran lah, ataupun apa namanya, ada penelitian corona, terus kita social distancing atau physical distancing, ini hubungannya di sini semua. Karena kalau sebelum ada ya kita nggak ngapa-ngapain, nggak tahu ngapa-ngapain, ya. Atau juga setelah tiada ya nggak tahu. Kita hanya beroperasi di tiga kondisi ini, ya. Ketika corona hadir, ya corona menyebar dan sebagainya, lamanya corona kapan, umurnya corona, dan sampai corona berakhir. Nah, di sini kita, jadi kekuasaan Allah itu tetap sebelum, sedang, dan akan datang pun tetap beroperasi pada makhluk paling terkecil pun seperti corona. Ya, jadi sehingga kita tetap berkeyakinan bahwa Allah tetap berkuasa terhadap corona ini, untuk menghindari kita tidak sampai bahwa corona ini begitu masifnya, ya. Jadi bukan kayak semacam boneka dikasih baterai, ya. Dia berjalan sendiri, tidak. Oke, jadi itu ta'alluq qudrahnya kalau diterapkan ke corona, ya. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini tentang sifat kudrat. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.